Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini adalah silsilah kajian kita yang ke-47 dari rangkaian kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usul Al-Fiqh Al-Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullah ta'ala dalam kajian Usul Al-Fiqh Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah menyelesaikan permasalahan amr dan nahi, perintah dan larangan, maka pada bait yang ke-59 beliau masuk kepada masalah lain dari masalah dalalatul alfaz, sisi pendalilan sebuah lafaz-lafaz syar'i. Beliau masuk pada masalah umum, khusus, mutlak, muqayyad. Beliau masuk pada permasalahan umum, khusus, mutlak, muqayyad. Pada bait yang ke-59 dan berikutnya, beliau mengatakan wa haddu dzil umumi lafzun qad syamal bi ghairi hasrin kullama alaihi dal wa in yakun dalla bil istighraqi ala haqiqatin fadhul itlaqi. Wa haddu dzil umumi lafzun qad syamal bi ghairi hasrin kullama alaihi dal wa in yakun dalla bil istighraqi ala haqiqatin fadhul itlaqi. Wa haddu dzil umum, dan definisi, batasan, definisi dari umum, lafaz yang umum, lafzul am, lafaz umum itu adalah lafzun qad syamal, sebuah lafaz yang mencakup, sebuah lafaz yang mencakup semuanya, bi ghairi hasrin, yang mencakup bi ghairi hasrin, tanpa ada batasan, kullama alaihi dal, mencakup semua yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Wa iyakun dalla bil istighraqi, dan jika menunjukkan yang tadi tapi bil istighraq, tidak mencakup secara keseluruhan, ala haqiqatin, hanya menunjukkan pada hakikatnya saja, fadhul itlaqi, maka itulah lafaz yang mutlak. Sebuah ungkapan yang sangat bagus yang berkaitan dengan definisi mutlak dan muqayyad. Karena dua hal ini dalam disiplin ilmu usul fikih saling campur. Bahkan di istilah para ulama salaf, umum ya mutlak, mutlak ya umum, khusus ya muqayyad, muqayyad ya khusus. Tapi dalam istilah para ulama usul fikih belakangan dibedakan antara mutlak dan umum, am. Dibedakan antara umum dan mutlak. Apa itu umum? Secara bahasa, al-amu itu asyamil, sesuatu yang mencakup cakupannya, suatu yang mencakup. Dalam istilah para ulama usul, umum itu beliau mengatakan lafdhun qad syamal bi ghairi hasrin kullama alaihi dal. Ini kalau dalam bahasa manzumah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, kita mengatakan al-lafdhu, al-am itu adalah al-lafdhu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Atau al-lafdhu syam, lafdhu mustaghriq lebih bagus. Al-lafdhu syamilu, al-lafdhu mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Ucapan kita al-lafdhu, lafaz, itu menunjukkan bahwa pembahasan umum dan khusus tidak berkaitan dengan perbuatan. Jadi tidak berkaitan dengan dalil
atau hadis fi'li dan tidak berkaitan dengan hadis ikrar, takrir. Tapi hanya berkaitan dengan lafaz, baik lafaz Al-Qur'an maupun lafaz-lafaz sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-lafzu. Baik, ucapan beliau al-lafzul mustaghriq, sebuah lafaz yang mencakup. Sebuah lafaz yang mencakup. Apa artinya? Yang mencakup li jami afradihi, semua satuan-satuannya, semua bagiannya. Maknanya adalah lafaz ini itu mencakup semua yang ada padanya. Jadi kalau kita mengatakan al-insan, manusia, ya berarti mencakup laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak kecil, orang Arab, orang Acam, orang Amerika, orang Afrika, orang Indonesia, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin. Pokoknya dia manusia. Lah berarti lafaz al-insan itu mempunyai afrad, mempunyai bagian-bagiannya. Lah, kalau lafaz umum itu mencakup semua bagiannya. Bila hasrin, tanpa ada batasan tertentu. Semacam angka, kalau kita mengatakan mi'atun, 100 itu mencakup 1 sampai 100. Tapi 101 nggak tercakup. Beda kalau kita mengatakan annas, manusia. Manusia itu mencakup semuanya. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Pokoknya semua jumlah manusia itu yang tercakup padanya. Itu yang tercakup padanya. Nah, itu namanya umum. Jadi kalau lafaz itu mencakup semuanya secara langsung, maka berarti lafaz itu lafaz umum. Tapi kalau mencakup semuanya, tapi tidak secara langsung, hanya menunjukkan pada hakikatnya saja, maka itu namanya mutlak. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam bait yang ke-60, wa iyyakun dalla bil istighraqi ala haqiqatin fadhul itlaqi. Maka itu adalah itlaq, apabila menunjukkan yani pada makna di atas tanpa mencakup semuanya dan hanya menunjukkan pada hakikatnya saja, fadhul itlaqi, maka itu namanya mutlak. Mudah-mudahan dengan contoh bisa difahami perbedaan antara keduanya. Kalau saya mengatakan a'ti at-tullaba hadhil hadiyah. A'ti at-tullaba hadhil hadiyah. Berikan kepada at-tullab hadiah ini. Tullab itu santri, ya, siswa. Anggaplah siswa Al-Furqan jumlahnya ada 2000. A'ti at-tullaba hadhil hadiyah. Berikan kepada semua santri hadiah ini. Lafaz ini lafaz umum. Karena at-tullab itu mencakup semua santri, mulai TK sampai Ma'had. Laki-laki, perempuan, pinter, goblok, gitu ya. Pinter, yani bodoh, yani jenius, malas, rajin. Pokoknya semua santri yang tercakup dalam lafaz santri itu berhak untuk mendapatkan hadiah ini. Karena lafaz at-tullab itu umum. Adapun kalau saya mengatakan a'ti taliban hadhil hadiyah. Berikan kepada talib, satu orang santri, hadhil hadiyah, hadiah ini. Lafaz talib, satu orang santri, itu mencakup semua santri. Dari TK sampai Ma'had, semuanya. Tapi cakupannya itu bukan istighraq. Cakupannya tidak secara langsung. Jadi lafaz talib itu mencakup santri nomor 1 sampai santri nomor 2000. Tapi tidak mencakup secara langsung. Hanya menunjukkan pokoknya dia santri berhak untuk diberikan hak tersebut. Dan itu makna ucapan beliau ala haqiqatin. Ala haqiqatin. Oleh karena itu, yang diberikan itu hanya satu orang. Tapi siapa dia? Lah siapa dianya itu terserah. Semuanya dari santri nomor 1 sampai santri nomor 2000 bisa untuk diberikan, tapi yang diberikan itu hanya satu. Oleh karena itu sebagian ulama membedakan antara keduanya. Jadi kalau umum dan mutlak, yani
itu sama-sama lafadz umum sebenarnya. Sama-sama lafadznya mencakup. Bedanya, lafadz umum itu umumuhu syumuli. Sedangkan kalau mutlak itu umumuhu badali. Kalau umum itu umumnya syumul, mencakup semuanya langsung. Sedangkan kalau mutlak itu cakupannya badali, gantian. Ini atau ini atau ini atau ini atau ini. Tep. Jadi gambarannya tadi, kalau kita mengatakan a'tit tulab, santrinya 2000, semuanya dikasih 2000. Kalau kita mengatakan a'tit taliban, ya dikasih 1. Tapi 1 itu siapa? 1 itu yang berhak, semua 2000 itu berhak. Tapi yang diberi hanya 1. Wallahu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan. Wasiyahul umum, dan lafat-lafat umum itu adalah kullun ajma'u wa man wa ma wa al wa ayyun fasma'u nakiratun fi ma nuhi aw ma nufi wa hakadzal mudhafu lil mu'arrafi. Lafat-lafat umum itu bisa pakai kul. Yani bisa pakai kul. Lafat kul. Lafat-lafat yang menunjukkan umum. Jadi lafat-lafat yang menunjukkan umum. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran patokan yang jelas. Lafat ajma'. Lafat-lafat yang menunjukkan umum. Ajma'in. Ya, umum. Atau isim mausul. Man, ma. Man atau ma. Itu menunjukkan lafat umum. Jadi isim mausul atau istifham atau misalnya man dan ma. Atau lafat yang kemasukan al. Lafat yang kemasukan al. Wa al. Termasuk lafat umum juga adalah ai. Termasuk lafat umum juga adalah ai. Ai itu maknanya tergantung kepada siapa yang disandarkan kepadanya. Beliau mengatakan termasuk lafaz umum adalah nakirah fi manuhi au nufi. Isim nakirah tapi dia itu jatuh pada lafaz larangan atau jatuh pada lafaz nafi. Kalau kita mengatakan wa ma min ilahin illallah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilah itu nakirah. Jadi tidak ada semua Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengartikan lafaz semua pada ilah itu mufrad? Dari nakirah. Pada posisi nafi maka dia adalah umum. Begitu juga dengan larangan. Nakirah pada posisi larangan, semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu pun, apapun itu. Lafaz syai'an itu umum, padahal mufrad. Kenapa? Karena dia nakirah dalam lafaz larangan. Wa kadzal mudhafu lil mu'arrafi. Demikian juga mudhaf ilaih dalam kepada lafaz mudhaf kepada lafaz yang ma'rifah. Mudhaf kepada lafaz yang ma'rifah. Semacam wal quru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kebalikan. Ni'matallah. Nikmat itu mufrad tapi dia itu umum karena mudhaf kepada lafaz jalalah yang dia itu adalah ma'rifat. Wallahu a'lam. Semoga bisa difahami. Kalau enggak diulang-ulang. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang barokah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.